Ya, selamat siang Suhu Yusuf, Bapak Ibu yang hadir siang ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Suhu Yusuf untuk memulai. Terima kasih. Mari kita beranjali dan mengikuti apa yang saya ucapkan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Satu yang penting buat teman-teman supaya meditasi ini bisa menghasilkan hasil yang berkualitas, teman-teman harus rutin. Ya, teman-teman harus rutin melaksanakan meditasi ini. Kalau pagi sibuk karena mesti berangkat kerja, teman-teman bisa pada malam hari. Jadi, setelah kegiatan rumah tangga beres, udah mau tidur, sudah bersih-bersih, duduk di atas ranjang pun nggak apa-apa. Pakai bantal kepala untuk ganjal pinggul. Posisinya pinggul lebih tinggi. Kaki jangan saling nindih. Jadi satu di depan, satu di belakang. Ya. Untuk posisi bantalnya mau setinggi berapa ini setiap yogi berbeda-beda. Kalian harus sesuaikan sendiri dengan postur tubuh kalian. Jangan paksakan duduk di lantai bersila. Karena kita mau latih meditasi ini minimal setengah jam dan targetnya minimal sejam. Nanti bertambah terus 1,5 jam, 2 jam, sampai 3 jam. Ya, jadi yang paling penting rintangan karena kesemutan, kaki yang sakit, terus ada urat ketarik, ini harus diatasi sebelum meditasi. Cari posisi duduk yang baik. Di kursi biasa pun nggak apa-apa. Seperti duduk kita di kantor, nggak apa-apa. Di atas ranjang pakai ganjelan bantal di pinggul, nggak apa-apa. Yang terpenting, jangan sampai ada masalah kesemutan, urat ketarik, sakit. Ya, jadi bukan meditasi duduk bersila di lantai, karena ini cuma setengah jam, sejam. Habis itu nggak bisa konsen, karena sakit. Itu loh, ya. Itu yang pertama. Kedua, mau objek apapun, ini teman-teman bebas. Karena kalian sudah punya kebiasaan dan latihan dari objek masing-masing. Mau keluar masuk nafas oke, kembang kempis perut oke, sensasi tubuh oke, meta oke, Buddha Nusati perlindungan kualitas Buddha, perenungan oke, apapun boleh. Yang penting yaitu dalam waktu secepat mungkin mencapai ketenangan. Kalau meditasi tidak tenang, maka kita nggak bisa melihat fenomena batin. Gitu. Jadi yang terpenting tuh, suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran, oke. Jadi yang paling penting meditasi ini secepat mungkin mencapai ketenangan. Misalnya karena teman-teman sudah setiap hari latihan, durasinya minimal sejam, bahkan bisa tinggi 2 jam, 3 jam.
Sekali tutup mata, beberapa detik kemudian sudah tenang, itu bagus. Per waktu 5 menit, 10 menit baru tenang, enggak apa-apa. 15 menit, setiap orang yogi itu berbeda-beda. Yang penting secepat mungkin mencapai ketenangan. Tapi kalau lama jangan gerisah. Waduh, saya nggak bisa tenang-tenang nih. Santai saja. Ingat, meditasi harus rileks, harus santai. Supaya ketenangan secepat mungkin sampai. Setelah tenang, baru fenomena batin bisa dilihat. Fenomena batin itu apa? Pengalaman batin. Ada rasa damai, ada rasa bahagia, termasuk nanti bisa melihat dewa, Brahma, makhluk-makhluk suci, termasuk sama Sang Buddha, Paceka Buddha, Sawaka Buddha, atau Arahant. Fenomena batin bisa ke alam surga, alam Brahma juga. Dan yang tertingginya itu adalah Nibbana, yaitu pencapaian kesucian. Hanya orang yang telah mencapai kesucian itu bisa melihat Nibbana, fenomena batinnya. Ya, paham ya? Terus satu, suhu udara harus diatur. Jangan kepanasan, jangan kedinginan. Ini mengganggu konsentrasi. Kalau suhunya kepanasan, keringetan. Kalau bagi pemula, jadi keganggu. Dia nggak bisa konsentrasi. Suhunya kedinginan, dia kedinginan. Nggak bisa meditasi. Aduh, dingin banget ya, sampai gemetaran. Terus, makan. Nah, seperti sekarang, habis makan siang, makannya setengah kenyang. Jangan sampai kekenyangan. Kalau kekenyangan ini mengganggu konsentrasi meditasi. Terus juga makanannya jangan kegurian, sambal kepedesan. Jadi udah habis makan setengah jam juga masih berasa pedes. Ini ganggu meditasi. Kegurihan juga begitu. Itu udah selesai makan nih masih berasa gurih, aus jadinya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa nanya setelah setengah jam kita meditasi. Jadi objeknya apapun bebas, yang penting tenang. Kita akan mulai meditasi setengah jam. Kita duduk tegak tapi jangan tegang. Jangan ditegak-tegakin. Jadi santai aja. Semua postur tubuh harus sealami mungkin. Paham ya? Jadi mata ditutup, kalau yang pakai kacamata, kacamatanya dilepas. Kacamatanya dilepas, kemudian kita tutup mata, terus sesuai objek kalian masing-masing yang biasa. Terus biarkan tuh berjalan. Nanti saya katakan selesai, bunyi gong, selesai. Mulai juga gitu. Mulai saya bunyi gong, mulai. Oke, ini udah jam 12.10. Kita akan mulai ya, meditasi. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Itu teman-teman sekarang boleh diketik ya. Pertanyaan pertama dari saya adalah siapa yang berhasil tenang? Gitu loh. Jadi diketik aja di chat. Yang mau raise hand juga boleh sih. Nggak apa-apa. Ya, kalau yang nggak berhasil tenang, nggak usah ketik. Itu. Di chat di Zoom. Siapa yang berhasil tenang? Ada? Setengah jam nggak ada yang berhasil tenang. Kalau saya mengantuk, Suhu. Nah, itu ciri-ciri tenang. Ciri-ciri tenang akan ngantuk. Bahkan nanti ketiduran. Maka ketiduran itu dibilangnya rintangan batin. Itu adalah awal kalau mencapai ketenangan itu. Jadi diterusin, nanti lama-lama itu akan kita bisa atasi secara alami. Tapi obyeknya menghilang, Suhu. Nggak ada masalah. Sampai di tenang pun, itu objek kita nih lepasin. Kita pegang ketenangan itu. Itu. Nah, nanti awal pertama buat pemula itu adalah ngantuk rintangan batinnya. Tapi kalau sudah terlatih, rintangan batin ini terlewati. Tapi kita udah berhasil pegang ketenangan. Tapi pelan-pelan fenomena batin itu pengalaman batin keluar. Nah, fenomena batin setiap yogi beda-beda. Ada yang lihat cahaya, gitu. Ada yang merasakan kedamaian, ada yang merasakan kebahagiaan. Nah, ini dipupuk terus, rutin, terus harus rutin. Kuncinya satu, rutin. Ya, kuncinya satu, rutin. Itu bagi teman-teman yang mau serius, itu nanti ke ini ya, ke WA saya 86 Yao San Se U Ciu Ol U Ciu Ling U Ling. Nah, ini ya bisa dicatat, itu nomor WA saya khusus untuk pelayanan ke teman-teman, memberikan dharma, baik itu meditasi, karena memang saya itu di bidang meditasi, itu 24 jam. Jadi teman-teman misalnya dia tidurnya jam 10 malam, dia meditasi sejam, tiba-tiba dia mengalami pengalaman batin yang luar biasa. Chat ke saya. Nanti saya bisa call, kita bisa ngobrol. Begitu. Karena meditasi ini harus bimbingan khusus. Nggak bisa, kalau kita seminggu sekali seperti ini, is okay. Tapi setiap hari harus tetap rutin di rumah. Tujuannya buat apa sih latihan meditasi ini? Satu, nanti secara otomatis, secara alami, karakter kita berubah. Jadi penyabar, tidak tergesa-gesa. Batin kita bisa lihat nih, kita udah mulai nih ngomongnya nih ngegosip. Udah mulai marah nih. Mulai tergoda nih untuk, jadi bisa mengamati batin kita. Gitu. Saya merasakan badan jadi kayak kaku. Nah, ini termasuk fenomena batin. Pori membuka, memancar, keluar semua
Kalau pori membuka, memancar keluar semua, hidung gatal, itu gangguan dari sensasi tubuh, itu nggak apa-apa. Jantung berdebar, itu juga sensasi tubuh. Kepala kadang berat hilang gantian. Objek jadi pindah-pindah dari nafas, meta, Buddha. Oh, ini kamu harus objek meditasi jangan pindah-pindah. Kalau kamu misalnya objeknya adalah nafas, keluar masuk nafas, terus itu objek keluar masuk nafas. Sampai kamu mendapatkan ketenangan. Setelah ketenangan, pegang ketenangan itu. Terus kalau kamu objeknya meta, kalimatnya yang sederhana. Semoga saya bahagia. Itu aja kuncinya. Sampai kamu merasakan bahagia. Nah, itu udah dapet. Gitu loh. Nggak perlu kita mancarin meta, karena kita belum sampai kualitas di sana. Kalau Buddha Nusati, kita ngebayangi kualitas Buddha ada di depan kita. Ya terus itu. Sampai kita merasakan ketenangan. Pegang ketenangannya itu. Nah, yang saya merasakan badan yang kayak kaku. Itu salah satu kualitas UPK. Fenomena batin yang disebut keseimbangan batin UPK. Jadi badannya kayak membatu. Bahkan air liur itu tidak tertelan lagi. Nah itu pegang, nggak apa-apa. Itu fenomena batin. Itu UPK itu nanti kalau kamu sudah berhasil masuk di upacara samadhi dan jana 1, itu jana 4 loh. Iya. Makanya bertahap. Ini punya kualitas. Jadi bagi siapa yang punya kualitas, sayang sekali maintenance rutin tiap ketiduran capek, nggak apa-apa, aja terus ketiduran nggak apa-apa. Nanti pada saat seminggu itu pasti kita ada 1 atau 2 hari yang kita benar-benar nggak kerja, libur. Nah itu gunakan full benar-benar ke meditasi yang kualitasnya nggak ketiduran, nggak capek, fisiknya oke, batinnya oke. Baru. Nafas lembut, kadang nafas jadi kasar. Nah, kita pada saat objek nafas, biarkan. Jangan perhatiin itu nafasnya lembut, nafasnya kasar. Enggak. Kita pegang objek nafasnya saja. Badan kaku, yaitu seperti yang tadi saya jelaskan. Ini juga teman yang istilahnya, kalau memang minat, rutinin. Setiap hari meditasi malam. Sejam. Karena Anda sudah punya kualitas fenomena batin UPK. Nah, soal lidah bebas. Alami aja lidahnya. Nggak perlu ditekuk, ini tuh alami, lepas saja. Jadi kita nggak fokusin di lidahnya. Kita fokus, misal kamu adalah fokusnya nafas, ya udah. Keluar masuk, nggak usah perhatiin tuh lembut, kasar nggak. Jangan pegang objek nafas terlalu kuat. Jadi harus secara alami. Terus ada lagi suhu, saya merasa menggeliat. Seperti menguap. Dada ke depan, tangan ke belakang. Terus saya meditasi duduk di bangku mobil. Enggak apa-apa. Kalau meditasi duduk di bangku mobil, AC-nya nyalain, kaca jendelanya buka sedikit. Ya, supaya ada sirkulasi dikit. Takutnya kalau ada karbon monoksida yang bocor masuk ke mobil, kamu nggak keracunan gas itu, gitu loh. Jadi ada buka dikit, 1 aja buka dikit. Serasa bangku naik membesar kita. Oh, itu fenomena batin. Biarkan. Kamu fokus ke ketenangan. Ingat, kita meditasi tujuannya untuk mencapai ketenangan dulu. Setelah makin tenang, ketenangan makin dalam, kita makin bisa melihat fenomena batin lebih jelas. Sangat jelas.
nanti kita akan sangat lebih jelas lagi karena itu akan dilatih. Begitu. Ini teman juga punya kualitas. Kalau memang berminat, fokusin, rutinin tiap hari, setiap malam. Kita mencapai ketenangan ini tujuannya apa? Satu, saya dan teman-teman dalam hidup ini pasti mati. Atau kita bilang pindah alam. Nah, saat kematian datang, nah inilah hasil latihan meditasi kita menjadi suatu ketenangan kualitas batin. Ada satu lagi, saya merasakan berjalan dalam berbagai macam warna. Nah, ini juga fenomena batin. Hitam, putih, biru, ungu, hijau, kuning. Ya, ini fenomena batin. Maju terus, lihat ada mata terbuka. Nah, ini kalau terlihat ada mata terbuka, ini maksudnya melihat diri sendiri. Jangan sampai matanya terbuka. Sosok orang melihat padang rumput, ini fenomena batin juga. Terus merasakan mau keluar, saat ini terasa agak lemas. Nah, ini terlalu kuat. Mengamati fenomena batinnya terlalu kuat. Jadi harus santai. Harus secara alami. Ingat, tenang dulu. Ya. Jadi teman-teman harus fokus tenang dulu. Sudah dapat tenang, tenangnya pegang. Setelah tenangnya pegang, baru nanti fenomena batin yang keluarnya ini baru yang arahnya ke faktor-faktor jana. Jadi nggak yang macam-macam, nggak sensasi tubuh. Kalau yang warna ini sensasi mata. Ada 5 indera kita yang keluar fenomenanya. Dari mata, dari sensasi tubuh, dan macam-macam. Ada lagi? Siapa lagi? Nah, ini juga yang tubuh. Ini karena kan di tubuh kita ini tuh ada 4 elemen. Ya. Jadi tanah, air, api, angin. Nah, api ini itu punya kualitas panas dan dingin. Makanya saya bilang, ingat, saat kita pakai objek apapun, kita tujuannya itu ketenang. Jadi seperti gini, teman-teman dari kantor mau pulang ke rumah pas jam kerja selesai. Tujuannya rumah. Nah, dari kantor ke rumah ini ada yang naik motor pulangnya, ada yang naik mobil, ada yang naik angkot. Nah, kendaraan ini adalah objek meditasinya, yaitu nafas, sensasi tubuh, macam-macam. Nah, kalau sudah sampai di rumah, ini motor kan ditaruh, mobil ditaruh, angkot juga kita tinggalin, kita udah sampai di rumah. Jadi seperti itu. Meditasi tujuannya kita bisa mencapai ketenangan. Setelah mencapai ketenangan, baru nanti fenomena batinnya akan terlihat. Jadi kalau badan cenderung berkeringat, wajar. Saya pun nih, udah habis meditasi, ganti bajunya. Begitu. Nggak apa-apa. Itu secara, kebetulan saya lulusan farmasi ya. Jadi secara ilmu kedokteran, kita keringat itu bagus karena itu keluar. Itu apa? Toksit-toksit segala hal yang tidak baik dari tubuh itu keluar dari keringat. Begitu. Jadi baik, apa-apa ganti busana. Jadi jangan dirisaukan. Apapun yang terjadi di tubuh kita, fenomena batin yang kita lihat, jangan jadi suatu kegelisahan. Jangan jadi suatu pemikiran. Fokus tetap tenang. Di dalam batin kita ucapkan tenang, damai, bahagia. Ya. Jadi yang berminat harus rutin tiap malam.
Pagi, saya bangun kesiangan, ntar mau pergi kerja, ini nih yang belum masak, belum, nggak apa-apa. Malam semua teman saya yakin pasti pergi tidur. Nggak mungkin pergi ronda kan, bukannya hansip. Jadi pasti pergi tidur. Sebelum tidur, ruangkan waktu setengah jam sampai sejam, terbaik sejam, duduk meditasi. Nah, semua pengalaman, semua kejadian, call WA saya, chat WA saya, apapun pengalaman. Pernah ada satu orang yang dia punya garis keturunan Loktung. Loktung tahu ya? Jadi bisa kemasukan gitu loh. Wah, dia takut. Meditasi 15 menit aja udah wah gelisah. Saya bilang, saya jamin tidak akan kenapa-napa. Lanjutkan. Berhasil loh dia hampir 1 jam. Begitu. Nah, fenomena batinnya canggih tuh dia. Karena memang dia udah punya garis keturunan seperti itu. Dewa apa segala macam. Saya bilang, teruskan. Karena dari 1 jam nanti terus. Kamu belum tenang. Tenang aja dulu, saya bilang. Walaupun fenomena batinnya banyak tuh, banyak. Apa-apa. Teruskan. Pertama takut dia. Takut kemasukan, lihat ini, itu. Saya jamin, enggak. Saya bilang begitu. Oke, ya tinggal 1 menit lagi nih. Siapa lagi? Ya, saya minta dengan sangat ke teman-teman tiap malam. Saya nggak enak nih sendirian. Ajak pasangannya. Yang istri ajak suaminya. Pak, yuk buat kesehatan. Kita udah kerja terus nih, banyak beban kantor ini, pikiran, ini anak ini itu. Yuk kita duduk meditasi, pikiran kita lepasin semuanya yuk. Supaya kita nggak stres, kita juga berhenti ngomong. Setengah jam aja yuk sama-sama yuk. Gitu. Yang suami juga gitu, ajak istrinya. Oke, sekarang tinggal 2 menit, nggak ada lagi ya. Kita tutup ya, untuk pelimpahan jasa ya. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini, semua kebaikan, meditasi ini memberikan, mengkondisikan karma baik kepada kami, mengkondisikan karma baik kepada keluarga kami, dan kebaikan ini kami limpahkan jasanya kepada leluhur kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Ini masih ada 2 menit, 1 menit. Siapa yang mau ini lagi atau mungkin mau ditutup, silakan. Terima kasih banyak, Suhu. Saya yang berterima kasih kepada teman-teman karena teman-teman memberikan kesempatan kepada saya untuk membimbing teman-teman. Siapa tahu dari teman-teman ada benih parami yang baik untuk mencapai jana. Kalau teman-teman memiliki parami ini, semoga saya berhasil membimbing pencapaian jana. Terima kasih banyak, Suhu. Mungkin minggu depan bisa lanjut, Suhu? Bisa untuk dilanjutkan. Teman-teman, minggu depan jangan lupa lagi ya, gabung lagi ya. Mungkin Joni mau menutup. Terima kasih banyak, Suhu. Ya, yuk terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tidak berkenan. Terima kasih, Joni. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih.